Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Mungkin saya sendiri akan membahas sedikit topik yang seru dan relevan banget nih. Pasti teman-teman pada penasaran ya, pada podcast kali ini saya membahas tentang peran kripto dalam ekonomi global. Mungkin kalian sering dengar tentang Bitcoin atau Ethereum, bahkan ada yang sudah terjun ke dunia kripto sebagai investor. Tapi apakah kita benar-benar memahami bagaimana kripto mempengaruhi ekonomi global? Apakah ini hanya sekadar tren sementara atau bagian dari revolusi ekonomi masa depan? Mari kita bahas bersama terkait peran kripto dalam ekonomi global. Untuk itu kita akan bahas kripto dulu dan teknologi blockchain. Apa sih itu kripto? Kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanannya. Sedangkan blockchain itu buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara transparan dan terdesentralisasi. Berbeda dengan mata uang konvensional, kripto tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Berdasarkan sejarah singkat, Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009 adalah kripto pertama di dunia. Setelah Bitcoin, muncul ribuan mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, dan Solana yang mungkin memiliki berbagai fungsi tambahan. Dan mengapa sih orang-orang tertarik? Nah, anonimitas atau biaya transaksi rendah ataupun kecepatan transfer dan peluang investasi besar adalah alasan utama mengapa sih kripto menarik untuk diperhatikan orang banyak. Dan itu apa sih peran kripto dalam ekonomi global? Tentu saja peran kripto dalam ekonomi global itu penting sih. Yang pertama ada akses keuangan untuk semua. Salah satu kontribusi terbesar kripto adalah inklusi keuangan. Di negara-negara berkembang, banyak orang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan kripto, siapa saja yang memiliki ponsel dan koneksi internet bisa bertransaksi secara global. Contohnya adalah penggunaan kripto di Afrika. Di masyarakat sana menggunakan Bitcoin untuk perdagangan lintas negara tanpa perlu melalui bank. Kedua ada revolusi investasi. Kripto juga menciptakan pasar baru yang memungkinkan investor kecil ikut berpartisipasi. Selain perdagangan mata uang kripto, ada juga proyek seperti NFT dan DeFi yang memberikan peluang baru di sektor ekonomi digital. Saat ini banyak investor institusional mulai memasukkan kripto ke dalam portofolio mereka. Yang ketiga ada efisiensi dalam transaksi internasional. Pengiriman uang antar negara sering memakan waktu berhari-hari dengan biaya tinggi, dan dengan kripto transfer dapat dilakukan dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih murah. Contohnya pekerja migran bisa mengirim uang ke keluarganya di kampung halaman tanpa perlu membayar biaya remittance yang mahal. Terus ada juga reservifikasi ekonomi. Di negara seperti El Salvador bahkan menjadi Bitcoin yang menjadi sebagai alat pembayaran yang sah untuk mendorong diverifikasi ekonomi. Adopsi seperti ini dapat menarik investor global dan meningkatkan daya saing negara tersebut di pasar internasional. Dan dari peran ada juga tantangan dan kontroversi. Ada volatilitas harga. Harga kripto bisa naik turun drastis dalam waktu singkat, sehingga banyak yang menganggap spekulatif dan tidak stabil. Contoh, harga Bitcoin sempat mencapai 69.000 US dollar pada tahun 2021, lalu turun drastis ke 16.000 US dollar pada tahun 2022. Terus keamanan dan penipuan. Kripto sering
dikaitkan dengan aktivitas ilegal karena anonimitasnya. Banyak kasus penipuan tentang scam dan peretasan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor. Terus kurangnya regulasi. Beberapa negara masih bingung bagaimana mengatur kripto. Regulasi yang terlalu ketat bisa membatasi inovasi, tetapi regulasi yang lemah bisa memicu penyalahgunaan. Terus ada juga dampak lingkungan. Proses pengembangan atau mining kripto, terutama Bitcoin, membutuhkan energi yang besar. Ada kritik bahwa penambangan kripto berkontribusi pada emisi karbon dan memperburuk perubahan iklim. Selain dari peran dan tantangan, ada juga masa depan kripto dalam ekonomi global. Yang pertama nih, adopsi oleh perusahaan dan pemerintah. Banyak perusahaan seperti Tesla dan Microsoft sudah menerima pembayaran dengan kripto. Pemerintah juga mulai menggunakan teknologi blockchain untuk layanan publik seperti pencatatan tanah atau pengelolaan pajak. Terus integrasi blockchain. Teknologi blockchain tidak hanya untuk mata uang, tetapi juga diterapkan di berbagai sektor seperti kesehatan, logistik, dan pendidikan. Contohnya, blockchain digunakan untuk melacak distribusi vaksin secara global. Dan potensi kripto sebagai mata uang global. Ada potensi kripto menjadi mata uang global di masa depan, terutama jika stabilitas harga bisa ditingkatkan. Namun, apakah kripto akan menggantikan mata uang fiat sepenuhnya? Masih menjadi perdebatan. Selanjutnya, evolusi teknologi dan ekosistem kripto. Dengan munculnya green blockchain, industri kripto berusaha mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, inovasi seperti smart contracts dan layers 2 solution terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Nah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang peran kripto dalam ekonomi global. Gimana ya ekonomi global dengan hadirnya kripto tersebut? Bisa melihat bahwa kripto memiliki potensi besar loh untuk merevolusi sistem keuangan. Tapi ada juga tantangannya. Bagaimana sih menurut kalian, apakah kripto akan menjadi masa depan ekonomi global atau hanya sekedar tren sementara? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, dan jika kalian menikmati podcast ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya dan podcast selanjutnya.